Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membawakan short movie tentang peduli dalam kerja. Siapa sih yang tidak kenal dengan tokoh ini? Wah, siapa ya? Mungkin beliau adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak almarhum Abdurrahman Wahid, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Gus Dur. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Kemudian, beliau pun meninggal di Jakarta 30 Desember 2009 pada usia ke-69 tahun. Beliau merupakan Presiden Indonesia yang keempat yang menjabat setelah Presiden B.J. Habibie. Beliau menjabat sebagai Presiden keempat pada tahun 1999 sampai 2001. Jasa-jasa beliau tentunya sangatlah berharga bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang akan selalu kita kenang sepanjang masa. Jasa-jasa beliau ialah menjunjung tinggi pluralisme dan humanisme terhadap kaum minoritas masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa, di mana munculnya Hari Raya Imlek dan dijadikannya sebagai hari libur nasional dan diakuinya agama Konghucu. Dan juga pembelaan terhadap buruh dan perlindungan terhadap PKI. Sikap kepedulian Gus Dur begitu berjasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang minoritas dan tersingkir. Beliau juga bukan merupakan orang yang sempurna, di mana beliau memiliki keterbatasan dalam penglihatannya. Meskipun memiliki kondisi seperti itu, beliau tetap berusaha yang terbaik untuk mengubah dan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tentunya kita sangat mengharapkan sosok seorang Bapak almarhum Gus Dur ada di kehidupan kita sekarang ini. Mungkin ada, namanya Tommy. Yuk kita kenalan. Halo, perkenalkan, ini Tommy. Tommy adalah gambaran Gus Dur di kehidupan kita sekarang ini. Yuk kita simak perjalanan kehidupan. Halo, apa kabar semuanya? Pagi Pak Tommy. Baik. Selamat pagi. Halo Pak. Pagi Pak. Mau berangkat kerja ya Pak? Iya, saya duluan ya Ricky. Oke, hati-hati Pak. Kami pun berangkat kerja pukul 7 pagi. Ketika dalam perjalanan, Tommy pun melihat seorang pengemis muda. Pak, minta sedekahnya Pak. Dibandingkan kamu mengemis, lebih baik kamu bekerja. Loh, kok Bapak ngatur-ngatur sih? Kamu masih muda, lebih baik kamu gunakan waktumu untuk hal yang lebih berarti. Hidup ini butuh yang namanya perjuangan. Nih, saya kasih kamu upah buat cari pekerjaan. Gunakan sebaik-baiknya ya. Terima kasih, Pak. Ingat ya pesan saya, ayo berusaha dan berjuang dalam hidup ini. Tommy adalah seorang manajer di sebuah perusahaan bernama PT ABC. Setiba Tommy di kantor, Tommy pun langsung menyapa rekan-rekan teman kerjanya. Pagi Tommy. Halo, selamat pagi. Kemudian, Tommy pun lanjut dengan mengerjakan tugas kantornya dengan giat seperti biasa. Ketika sedang bekerja, Tommy pun mendengar suara keributan. Apa ya? Waduh, lagi-lagi masalah ini. Sudah beberapa tahun terakhir di kantor kami selalu ada percecokan. Permasalahan lagi-lagi selalu berujung pada evaluasi kinerja perusahaan di mana Vina sebagai pihak human resource selalu memberikan penilaian yang buruk terhadap karyawan yang memiliki kepercayaan agama yang berbeda. Tommy pun selalu memikirkan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya, Tommy pun menemukan jalan keluarnya. Untuk menetralkan suasana, mulai dari sekarang sudah tidak ada lagi diskriminasi di antara kita. Kita adalah satu keluarga di sini, kita bekerja bersama dan selalu berdampingan satu sama lain. Untuk itu, sudah tidak ada lagi pilih kasih, karena kita bekerja tidak melihat agamamu apa, melainkan kita melihat potensi dan kualitas diri kita saat bekerja. Sejak saat itu, situasi kerja semakin membaik.
Produktivitas kerja meningkat, kerjasama tim semakin membaik, dan selalu membangun komunikasi yang baik. Dalam bekerja, Tommy juga selalu mengontrol kinerja timnya, agar timnya dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Tommy selalu bekerja keras, bahkan sampai larut malam, dan harus lembur. Tommy selalu berusaha mencari peluang untuk meningkatkan profit perusahaannya dan tidak takut akan kegagalan. Berkat kerja keras Tommy dan dukungan dari teman-temannya, akhirnya perusahaan bisa mencapai target. Kesuksesan tidak hanya datang dengan kerja keras, tetapi juga dengan kepedulian kita terhadap orang lain. Kira-kira mengapa ya kita memilih tokoh Gus Dur? Tentunya, Gus Dur adalah tokoh panutan untuk kita hidup di zaman sekarang ini. Karena bisa kita lihat, kasus diskriminasi tidak akan pernah selesai dalam hidup kita dan hanya membawa menambah masalah. Dengan sikap kepedulian Gus Dur yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita ini, tentunya kita dapat menjunjung dan menghilangkan diskriminasi demi kesejahteraan dan kehidupan bersama kita sekarang ini. Moral cerita dari hari ini adalah tentunya kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menjunjung sikap saling menghargai satu sama lain. Tidak lagi melihat orang lain itu berasal dari agama apa, suku apa, dan sebagainya. Tentunya kita sebagai makhluk sosial selalu hidup berdampingan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjunjung solidaritas dan kepedulian kita terhadap sesama dalam hidup kita. Tentunya dalam hidup, kita membutuhkan yang namanya kerja keras. Karena kesuksesan itu tidaklah datang dengan cara yang instan, melainkan kita harus menghadapi yang namanya kegagalan. Karena kegagalan itu sendiri merupakan kunci utama dari kesuksesan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus selalu mengaplikasikan kepedulian dan juga kerja keras dalam hidup kita sebagai generasi muda untuk melawan sikap anti korupsi dan juga untuk melawan hal-hal diskriminasi yang mungkin terjadi di kemudian harinya. Jadi pada zaman sekarang banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dan jika Gus Dur hidup di zaman sekarang, tindakan yang beliau lakukan pasti adalah beliau akan menghapus dan menghilangkan kasus-kasus korupsi tersebut. Karena beliau merupakan orang yang sangat bekerja keras dan beliau juga sangat peduli terhadap orang lain. Hal yang bisa kita lakukan sebagai kelompok untuk meladeni semangat beliau di masa sekarang ialah untuk selalu semangat merajut tali persaudaraan antar umat beragama yang berbeda. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari ialah untuk menghormati umat agama lain yang sedang beribadah. Dengan itu, kita ikut turut serta menghormati perbedaan yang ada. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.